Salam jumpa bagi kita semua. Saya Maria Sofia Tulasi dengan nomor induk kesiswaan 211 F10391 kelas A6 Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang saya hormati dan saya kasihi Bunda Tatik dan juga teman-teman seperjuangan, semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama klasifikasi anak tunalaras, yang kedua karakteristik anak tunalaras. Baik, kita akan membahas mengenai klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembra pada tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan yang berisiko rendah. Anak yang berisiko tinggi antara lain itu mereka yang hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan anak yang berisiko rendah adalah mereka yang autis dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian tadi, masih juga banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia jika melihat api karena mereka ingin selalu membakar, ya. Lalu anak yang suka meninggalkan rumah, anak yang masuk di dalam penyimpangan seks. Lalu masih banyak lagi, ya. Lalu yang berikut, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Samuel. Itu antara lain anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau. Mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Lalu yang berikut, anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut-takut, ya, suka menyendiri, peka dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Lalu yang berikut, dimensi ketidakmatangan. Ini mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka ini mirip seperti anak autis. Lalu yang berikut, anak agresif sosialisasi. Ini mereka mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gang tertentu. Yang berikut, anak agresif sosialisasi. Mereka ini mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gang tertentu. Tipe anak ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Dilihat dari sumber pemicu timbulnya perilaku menyimpang pada anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan tingkah laku ekstrim sebagai bentuk kelainan emosi. Lalu yang kedua, penyimpangan tingkah laku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial. Pada tahun 1957, Mike mengemukakan
bahwa anak yang dikategorikan kelainan penyesuaian perilaku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya. Penyebutan anak-anak yang pelanggar hukum atas kejahatan perilaku terutama ditujukan pada anak yang sudah mencapai usia sekitar 11 tahun dan selebihnya hingga usia 18 tahun. Hal ini disebabkan jika kejahatan perilaku atau pelanggaran hukum dilakukan oleh usia di bawah 11 tahun. Ini dianggap anak masih belum memahami makna perilaku yang dilakukan. Apakah ini termasuk dikategorikan salah atau benar ya? Jadi ada dua tipe pelanggaran atau kejahatan perilaku yang dilakukan anak kelompok, yang itu perilaku kriminal seperti orang dewasa dan perilaku menentang atau membangkang otoritas orang tua atau guru. Perilaku kriminal yang dimaksud ini adalah perilaku kriminal yang lazim dilakukan oleh orang dewasa seperti membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, serta bentuk-bentuk kriminal lain yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perilaku pembangkangan pada anak biasanya ditandai dengan melarikan diri dari kehidupan rumah akibat lepas kontrol dari orang tua. Nah, anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam, akibat adanya hal-hal yang bersifat neurotik atau psikotik. Indikasi anak berkelainan emosi dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam. Ya. Perilaku anak penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian perilaku sosial. Ada beberapa bentuk kelainan perilaku atau ketunalarasan yang dikategorikan kesulitan penyesuaian perilaku sosial dan kelainan emosi. Yang pertama, anak kesulitan penyesuaian sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, anak agresif yang sukar bersosialisasi adalah anak yang benar-benar tidak dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun teman sebayanya. Sikap ini dimanifestasikan dalam bentuk memusuhi otorita, misalnya guru, orang tua, polisi. Mereka ini suka balas dendam, berkelahi, senang curang, mencela, dan lain-lain. Lalu yang berikut, anak agresif yang mampu bersosialisasi. Itu mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Tetapi mereka ini masih memiliki bentuk penyesuaian diri yang khusus, yaitu dengan teman sebaya yang senasib atau satu gang. Nah, sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk agresif. Mereka memusuhi otorita, setia pada kelompok, suka melakukan kejahatan, pengeroyokan, serta pembunuhan. Lalu yang berikut, anak yang menutup diri berlebihan. Mereka ini adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri karena neurosis. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk oversensitif. Mereka ini sangat pemalu, menarik diri dari pergaulan, mudah tertekan, rendah diri, dan lain-lain. Lalu yang kedua, anak kelainan emosi.
Ekspresi wujudnya ditampakkan dalam berbagai bentuk, yaitu kecemasan mendalam tetapi kabur dan tidak menentu arah kecemasan yang dituju. Jadi kondisi ini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri melalui represi. Lalu yang berikut, kelemahan seluruh jasmani dan rohani yang disertai dengan berbagai keluhan sakit pada beberapa bagian badannya yang sukar diselesaikan. Nah, alat untuk mempertahankan diri dari kondisi ini melalui penarikan diri dari pergaulan. Lalu yang berikut, gejala yang merupakan tantangan balas dendam karena adanya perlakuan yang kasar. Nah, kondisi ini terjadi akibat perlakuan kasar yang diterima sehingga ia juga akan berlaku kasar terhadap orang lain sebagai balas dendam untuk kepuasan dirinya sendiri. Sebagaimana jenis ketunaan lain, anak yang dikategorikan berkelainan perilaku dapat dikelompokkan dalam jenjang mulai jenjang sangat ringan sampai berat. Namun demikian tidak tersusun secara eksplisit sebab batas antara jenjang yang satu dengan yang lain sangat tipis dan samar. Berikut ini ada beberapa pedoman yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan intensitas berat ringannya ketunalarasan. Yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi semakin dalam perasaan negatif, makin berat penyimpangan anak. Lalu yang kedua, frekuensi tindakan. Frekuensi tindakan makin sering dan tidak menunjukkan penyesalan dalam melakukan perbuatan kurang atau tidak baik. Maka ini dianggap berat penyimpangan atau kenakalannya. Lalu yang ketiga, berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan pertimbangan peraturan hukum pidana dapat diketahui berat ringannya pelanggaran termasuk sanksi hukumnya. Lalu yang keempat, tempat dan situasi pelanggaran kenakalan yang dilakukan. Anak yang berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan tingkat keberatannya dibanding dengan apabila dilakukan di rumah atau di sekolah. Dan yang kelima, mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui beberapa jauh tingkat penyimpangan melalui cara yang digunakan untuk memperbaiki anak. Yang keenam, tunggal atau gandanya ketunaan yang dialami. Jika anak tunalaras mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk dalam kategori berat dalam pembinaannya. Penggunaan kriteria tadi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penerapan pemisahan untuk keperluan pembinaan dan pendidikannya. Nah, walaupun karakteristik anak tunalaras sosial dan tunalaras emosi ada perbedaan jika dilihat muara tumbuh kembangnya, namun dilihat dari wujud perilaku yang ditampakkan keduanya menunjukkan perilaku atau gejala perilaku yang serupa, yaitu ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, apabila dicermati secara seksama, memang sosok penderita tunalaras emosi tidak selalu menunjukkan tingkah laku seperti yang terjadi pada tunalaras sosial. Atas dasar itulah timbul pendapat bahwa perilaku tunalaras emosi tidak disamakan dengan perilaku tunalaras sosial. Sepanjang tingkah laku tersebut tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Namun dengan demikian, apapun kondisi anak berkelainan
perilaku sosial karena secara fungsional kesulitan menyesuaikan diri, maupun karena gangguan emosi serius ya. Yang jelas kondisi tersebut sangat merugikan karena dapat mempengaruhi ya, dapat berpengaruh pada unjuk kerja yang bersangkutan dalam pendidikan. Yaitu yang pertama, anak tidak mampu belajar karena tidak dapat dijelaskan melalui faktor kesehatan, kemampuan sensoris, dan kecerdasan. Lalu yang kedua, anak tidak mampu memelihara hubungan timbal balik yang menyenangkan, baik dengan kelompok sebaya maupun dengan gurunya. Lalu yang ketiga, anak tidak mampu mewujudkan perilaku dan perasaan tepat di bawah kondisi yang normal. Nah, dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa, Sumantri mengklasifikasikan anak tunalaras secara garis besar menjadi dua, yaitu yang pertama, anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Lalu yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi. Tiap jenis anak tersebut dapat dibagi lagi sesuai dengan besar dan ringannya kelainan yang dialami. Berdasarkan jenis gangguan atau hambatan yang dialami anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan. Yang pertama, senang dan sedih. Lalu yang kedua, lambat, cepat marah. Dan yang ketiga, rileks dan tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung, atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Nah, gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Ada juga macam-macam gejala hambatan emosi, antara lain yang pertama, gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Lalu yang berikut, takut. Takut ini adalah suatu reaksi kurang senang terhadap berbagai macam benda atau makhluk, keadaan atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan lain-lain. Lalu yang berikut, gugup, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidahnya. Nah, gerakan aneh ini sekitar hidung, seperti mencungkil hidung, mengusap-usap ya, atau menghicutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencungkil kuku, melilit-lilitkan tangan, atau mengepalkan jari. Juga rambut juga ya, misalnya mengusap-usap rambut ya, mencabuti atau mencakar rambut ya, itu. Nah, dengan gerakan-gerakan seperti ini mereka juga bisa menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik ya. Lalu yang berikut, sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang berikut, perusak. Ini mereka memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur ya. Mereka merasa barang-barang itu tidak berfungsi. Lalu mereka ini pemalu ya. Ini sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang menghadapi kenyataan dalam pergaulan. Lalu yang berikut, rendah diri. Rendah diri ini adalah mereka sering minder yang mengakibatkan tindakan
tindakan mereka itu melanggar hukum karena perasaan tertekan. Yang kedua, gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan ini adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, dan mereka merusak milik orang lain dan lain-lain. Masih banyak ya. Jadi perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman ya dan kebahagiaan sesama atau orang lain. Nah, beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial itu sebagai berikut. Yang pertama, mereka datang dari keluarga yang broken home ya, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Lalu yang berikut, biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Yang berikut, anak yang mengalami konflik kebudayaan, misalkan perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Lalu yang berikut, anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran di sekolah. Lalu yang berikut, pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Yang berikut, dari keluarga miskin. Yang berikut, dari keluarga yang kurang harmonis sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat berkala. Yang berikut kita lihat menurut berat ringan kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan kriteria tersebut. Yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif, semakin berat tindakan kenakalan anak tersebut. Lalu yang berikut, frekuensi tindakan. Ini artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Yang berikut, berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Yang berikut, tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Yang berikut, mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak. Ya, anak yang bandel, keras kepala, sukar mengikuti petunjuk, ya, termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka ini termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Berikut kita akan membahas mengenai karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri seperti suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik orang lain, kurang ajar, lancang melawan, dan tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, ya, dan juga menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong,
dan tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, ya, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, ego, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Lalu yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, dan juga tak mau berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, ya, pemalu, kurang percaya diri, mudah bimbang, ragu, sering menangis, pendiam, dan suka berrahasia, ya. Lalu yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Ini ciri-cirinya melamun, ya, pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, ya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Ini ciri-cirinya yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng-geng, ya, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan minggat dari rumah, suka keluar rumah, ya. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosi, fisik atau kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperhatikan ciri-ciri seperti yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan atau tindakan disipliner. Ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya, ya. Yang berikut, seringkali bolos, ya, bolos dari sekolah. Lalu yang berikut, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, ya, mau istirahat, ya, berbagai alasan. Lalu yang berikut, anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Lalu yang berikut, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. Lalu yang berikut, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Yang berikut, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Yang berikut, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan, ya. Lalu yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Itu yang pertama itu karakteristik sosial. Ya, yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri seperti perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya, dan perilaku melanggar aturan di keluarga, sekolah, dan juga rumah tangga. Lalu yang berikut, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak dapat atau tidak mau bekerja sama. Lalu yang berikut, karakteristik emosional, ya. Tadi karakteristik sosial, sekarang karakteristik emosional. Itu yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Lalu yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa.
Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan bagi anak tunalaras itu ditandai dengan adanya gangguan makan, ya, gangguan tidur, dan gangguan gerak. Nah, seringkali anak ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya, yaitu mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit padahal tidak sakit, ya. Lalu kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, ya, buang air tidak terkendali, sering ngompol dan jorok. Baik, sekian dan terima kasih.